Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, di minggu pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setiamu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 12 ayat 11. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ya ayat ini cukup populer. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sesungguhnya yang telah memberikan kita kekuatan baru untuk kita boleh melayani Dia. Ya, di kita dulunya orang berdosa, kita akhirnya bertobat, ya perjalanan hidup kita, terus kita mulai aktif untuk boleh melayani Tuhan. Ya apapun itu. Ya, kita mulai rajin. Tapi kita katakan janganlah kerajinanmu jadi kendor. Kadang-kadang seiring jalan waktu, ya orang mulai jenuh, orang mulai ogah-ogahan. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai kendor. Kalau dulu di awal-awal bertobat, semangatnya luar biasa. Mau beribadah, semangatnya luar biasa. Apalagi ketika dipercaya untuk boleh melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Rajinnya luar biasa. Tapi kadang-kala setelah sekian waktu, ya timbul kejenuhan. Akhirnya jadi ogah-ogahan. Datang ibadah ngepres bahkan telat. Ya melayani kadang-kadang udah deh yang lain saja. Cuma dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, yuk janganlah kerajinanmu jadi kendor. Tapi yuk pelihara supaya rohmu tetap menyala-nyala. Cuma dikasih Tuhan. Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal. Bahkan perkara-perkara dahsyat. Termasuk Dia telah berkorban. Memberikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kita semua. Nah, akankah kita enak-enakan saja? Semestinya kita boleh melayani Dia yang telah menebus kita dari kuasa dosa. Dia yang telah menyelamatkan kita. Karena itu cuma dikasih Tuhan sama mengajak kita semua. Ayo, janganlah kerajinanmu yang dulu luar biasa itu loh. Ya, di awal-awal engkau bertobat, di awal engkau mengenal Tuhan, itu kan memiliki roh yang luar biasa. Ya, kita juga mengingatkan kita supaya kita jangan pernah lupa dengan kasih-Mu yang semula. Ya, ketika orang ada kasih yang mula-mula semangatnya luar biasa. Tetapi seringkali karena keadaan, semua menjadi berubah. Saya mengajak kita semua, ayo janganlah kerajinanmu kendor. Tapi biarlah rohmu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi disinilah seringkali kita dikondisikan. Ya, iblis pun kadang-kadang membiarkan kita, oh enggak apa-apa kamu melayani. Ya enggak apa-apa kamu ya istilahnya jadi orang Kristen. Tetapi seringkali ya kita tidak ada
waktu untuk membangun roh kita sendiri. Tidak ada waktu secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga akhirnya dengan kesibukan-kesibukan kita, akhirnya dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita lupa waktu untuk kita membangun roh supaya memiliki roh yang menyala-nyala. Yang kedua yang terjadi kemudian apa? Kejenuhan yang timbul. Kalau udah kejenuhan yang timbul, jadi kemudian apa? Orang mulai ogah-ogahan. Orang mulai males-malesan. Ya, hati-hati. Iblis selalu membuat segala macam cara untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk membuat kita lemah iman. Karena itu sadari akan hal ini. Mulai sekarang ayo jangan biarkan kerajinan kendor. Engkau yang sudah rajin tingkatkan terus, jaga terus. Dan biarlah api rohmu terus menyala. Jangan menjadi redup. Ya, tetap bersemangat. Tetap bersemangat, itulah ya roh yang menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang lebih baik daripada itu. Bagaimana melayani Tuhan? Tidak selalu pelayanan mimbar, tidak selalu nanti khotbah, mimpin pujian, main musik, tidak selalu. Ada banyak hal untuk kita bisa lakukan dalam melayani Tuhan. Ya, misalnya hal kecil yang kita lakukan, entah di gereja, entah di luar gereja, dengan kepedulian terhadap sesama, dengan kita memperhatikan dan menolong, mungkin ada jemaat yang lain, teman yang lain yang mengalami kesulitan, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan semuanya dengan memandang Tuhan. Itu bagian dari kita melayani Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, yuk saya mengingatkan ada begitu banyak orang di waktu-waktu ini, di hari-hari akhir zaman ini. Orang-orang mulai kehilangan api yang menyala-nyala itu. Orang mulai ogah-ogahan. Bahkan generasi orang mengatakan generasi Z atau generasi Z atau generasi milenial atau apalah namanya. Orang mulai ya nggak terlalu peduli dengan pelayanan. Saya mengingatkan kita semua, ayo jaga supaya engkau tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Ayo tetap melayani Tuhan. Ayo tetap rajin. Jangan kendor. Jangan kendor karena keadaan. Kadang ada masalah, kita jadi kendor. Dulu semangat, ada problem, jadi kendor. Jangan. Apapun keadaan, apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah merubah semangat kita. Ya, biarlah kita tetap melayani Tuhan. Sekalipun masalah juga ada. Sekalipun pergumulan juga ada. Kesulitan. Mungkin termasuk kondisi fisik. Mungkin sedang sakit atau apapun. Apapun tetap jaga api rohmu menyala. Dan jangan jadi kendor. Tetap bersemangat untuk melayani Tuhan dengan apa yang engkau bisa kerjakan. Karena Tuhan melihat hati kita. Ya, mari saya mengajak ini hari Minggu. Jangan lupa hari ini ibadah. Ya, itu bagian kita melayani Tuhan melalui setiap pujian kita, melalui setiap ibadah kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini diingatkan lagi untuk menjaga roh tetap menyala-nyala, untuk tetap rajin dan tidak menjadi kendor di dalam kami melayani Engkau, di dalam kami mengikut Engkau. Kami tahu tantangan, permasalahan, pergumulan ada begitu banyak dalam hidup kami. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap tidak kendor dalam melayani Engkau. Tetap tidak kendor kerajinan kami. Dan roh kami tetap menyala-nyala bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami, pelayanan kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa hari ini beribadah. Ini penting buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.